Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Tapi jangan lupa ya, sesuai dengan reminder kemarin ya dan juga tadi pagi ya. Hari ini cukup padat ya. 7:30 kita akan keluar 5 data penting dan tentunya 5-nya bintang 3 ya. Ada core retail sales, ada initial jobless claim, lalu juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, PPI, dan yang paling terakhirnya ada retail sales. Ini udah 5, udah gila sebenarnya ya. Dan potensi untuk mengejolakan marketnya besar ya. Tetapi bosnya 10 menit setelah ini ya. Bosnya yaitu Bang Jerome. Dia akan keluar data, bukan data ya, lebih tepat speech-nya akan keluar nanti di jam 19.40 alias jam 8 kurang 20 menit ya. Nah, tentunya yang kemungkinan besar membuat market bisa ekstra boom atau bust adalah speech-nya seperti apa ya. Nah, speech-nya ya cenderung akan dovish atau hawkish begitu. Hawkish seperti apa? Untuk hawkish itu akan statement-statementnya mungkin lebih kayak ke inflasi masih belum terprediksi nih karena tarif belum beres misalkan ya. Lalu keluar kata-kata tidak ada rencana untuk menurunkan interest rate misalkan seperti itu ya. Nah, kalau keluar kata-kata yang lebih cenderung ke sana ya market akan ya probability-nya akan lebih drop begitu. Tetapi kalau misalkan nih ada surprise dari Bang Jerome ya, tiba-tiba ada statement seperti kita sepertinya potensinya lebih besar untuk mulai melakukan cut rate misalkan karena perang tarif antara US dan China semakin mendingin begitu ya. Nah, kalau keluar statement seperti itu, apalagi kalau keluar juga kata-kata mungkin sepertinya inflasi sudah under control ya, dan juga potensi untuk naiknya lagi kecil, kita ada potensi bisa transisi ke QE. Wah, apalagi kalau keluar statement QE itu bisa very dovish dan ya, kemungkinan untuk rally-nya besar. Tapi please jangan dijadikan judi bola. Maksudnya gimana bang ya? Jangan sampai lu jadi begini. Wah, kalau gua yakin Bang Jerome hari ini akan ngomong dovish. Wah, temen lu bilang enggak. Jerome pasti bakal hawkish. Kayak lu tahu aja dia, kayak lu kenal, kayak dia kakek lu gitu ya. Jangan, please ya. Saat lu tebak-tebakan seperti ini, ujung-ujungnya bukan lagi investasi. Justru kalau gua pribadi akan menghindari jam-jam rawan ini. Kalau lu buka posisi futures terutama gitu ya. Jadi ya ingat ya, apapun bisa dijadiin judi. Ini juga bisa dijadiin judi, nggak cuma bola aja begitu ya. Nungguin Bang Jerome ngomong apa aja bisa jadiin judi. So please ya, lu harus tahu apa tujuan lu di market. Lu mau investasi atau berjudi gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk reminder kita hari ini. Jadi gila sih jujurnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya sebenarnya 5 data penting dan 1 speech dari Jerome Powell. Ya, semoga market besok ya semoga sih bagus ya. Tapi ya at the end of the day kita bukan yang punya market. Kita tunggu aja nanti seperti apa ya. Nah, kondisi BTC sih ya mulai koreksi nih ya. Jadi sekarang mulai koreksi mendekati ke 101.000 lebih 171 ya. PR-nya lagi-lagi masih sama seperti kemarin ya. Ya kalau gua sih kalau memang nggak ada lagi yang baru ya nggak usah dibuat-buat begitu ya kan, katanya ada yang ngerasa bosen nih pembahasannya ini aja begitu ya, padahal udah dibahas berkali-kali aja masih sering dilanggar. Ya balik lagi ya kalau gua nggak mau ngarang, kalau belum ada hal lain ya jangan dibuat-buat gitu ya. PR-nya masih sama, sebisa mungkin Bitcoin bertahan di atas dari 100.000 ya, karena kita sudah bahas tadi ya pagi kalau jebol 100.000 potensi lower low-nya cukup besar gitu ya. BTCD kondisinya mulai menguat lagi ya, Kita lihat apakah dia akan mendekati ke EMA 50 atau enggak ya. Tapi ya balance sheet masih sama terakhir ya. Yes, masih sama balance sheet. So, ya butuh waktu untuk kita melihat beneran flat enggak begitu ya. Ya kalau sampai beneran flat, nah itu sebenarnya good news ya, terutama untuk altcoins ya. Oke, langsung aja ke komen. Yang pertama dari Paco Baston ya. Ya bang, please gencarkan omong ulang-ulang karena itu benar, saya juga tipe double. Saya tipe double. Kalau diomongin ulang-ulang baru bisa ngendap di otak. Thanks bang, you're welcome ya. Jadi ya gini ya, bagi yang merasa bosen nih di TCI diingetin mulu ya, diingetin 3 golden rules, diingetin mikirin lu resiko, bosen buat apa dengerin begitu ya. Ya sudah, lu bisa
pilih channel lain begitu, karena faktanya banyak yang merasa ini diperlukan begitu. Karena kemarin saja udah ada yang ngaku dosa nih, aduh bang, sorry bang, gua hilaf bang ya. Padahal gua udah tahu lu ngomong jangan begini, tapi gua lakuin juga. Itu udah gua ngomong sampai doer ya. Udah gua ngomong sampai doer aja masih ada yang melakukan kebalikannya begitu, dan akhirnya kena minusnya gitu, kena getahnya. Ya makanya kalau gua style gua begini ya, makanya gua disebut Mak Toshi ya, karena gua gak akan pernah bosan mengingatkan hal yang harus lo lakukan. Sama kayak emak-emak gitu, kebayang emak lu kan, itu sikat gigi, itu makan, cuci tangan. Nah udah kayak gitu aja ya. Gua sebisa mungkin mengingatkan supaya orang-orang nggak jatuh lagi di tempat yang sama begitu. Dan kalau gua rasa ya oke ya, berarti banyak yang setuju dengan style gua seperti ini, terus diingatkan. Yang tidak suka ya bisa pindah ke lapak sebelah mungkin ya, yang janjinya lebih fantastis begitu mungkin ya. Next, dari Kazuchan. Untuk Bang Toshi dan teman-teman, terima kasih. Saya merasakan semua perubahan dari awal tahun lalu ya. Sebelumnya saya pernah MC di 2024. MC buat yang nggak tahu itu margin call atau liquid ya, orang di kripto lebih sering taunya liquid. Nih MC jangan-jangan lu dulu ini ya trading commodities, forex dan lain-lain mungkin ya. Di sana saya open di future, open long coin PP full average. Di sana saya pertama kali merasakan MC sebagai seorang pelajar kehilangan 10 juta. Wah, ya berat lah ya apalagi pelajar ya. Tapi apa boleh buat? Tapi semenjak saya nonton channel ini semua berubah. Saya bisa mengatur risk management dan menerapkan semua golden rule. Saya hanya sharing-sharing. Makasih untuk channel ini. Sehat selalu buat Bang Toshi. Mantap, thank you ya. Sehat selalu juga. Ini dijadikan pembelajaran. Percaya sama gue ya. Apalagi kalau kehilangannya gede itu akan sulit untuk dilupakan, sehingga kita cenderung tidak akan mengulang hal yang sama lagi. Kalau bener, kalau dablek ya, jangankan 10, ratusan juta hilang pun masih melakukan yang sama lagi ya. Udah, sekarang tinggal pastikan lo konsisten dan ya belajar dari kesalahan. Kalau gue rasa sih ya dari yang lo bilang di sini ya, berarti kan sudah mulai bisa mengatur risk management. Harusnya ya udah mantap ya, dan golden rules. Nice. Next dari Bing. Baru kenal kripto akhir 2024. Mulai invest karena FOMO, langsung all in di Januari 2025. Waduh, ya lumayan dipucuk tuh ya. Ya nggak pucuk banget lah, pucuk lebih ke Desember mungkin ya. Di perjalanan drop 30%. Oh, berarti banyaknya BTC nih kalau kayak gini ya. Karena kalau yang lain dropnya lebih gila soalnya ya. Tetap berpikir jangka panjang. Konsisten mendengarkan Mak Toshi. Alhamdulillah saat ini udah mulai profit 15%. Mantap ya. Pertanyaannya kapan tepatnya TP dan kembali buy biar bisa kembangkan portofolio dengan modal yang ada saja. Nah, jadi gini, untuk TP itu lagi-lagi semua orang bisa berbeda-beda, dan SOP itu bisa sangat berbeda dari satu orang ke yang lain. Begitu, ada yang TP-nya misalkan, oh kalau gue udah, misalnya posisi gue semua udah profit 20%, gue TP semua. Ada yang seperti itu ya. Tapi kalau gue lebih suka TP pakai Bollinger Band. Begitu, kayak contoh inilah PP nih ya. Yang paling banyak gue TP di sini nih ya. Nah, kita dapat TP 1, 2, 3, 4, 5 kali begitu. Nah, semakin ke atas makin gede. Ini contoh aja misalkan ya. TP pertama 5%, TP kedua itu 10%, lalu 20 ya, 40 dan seterusnya begitu ya. Dan rule of thumb gua, semakin aset itu beresiko alias yang makin ya aset-aset yang lebih spekulatif lah seperti memes dan alts yang masih belum proven begitu ya, yang utility-nya masih mungkin dipertanyakan tapi hype-nya besar. Nah, itu mungkin bisa lebih ganas TP-nya begitu. Tapi balik lagi, cara TP bisa berbeda-beda. Lu boleh pakai cara gua boleh ya, lu mau pakai cara lu sendiri juga bisa ya. Ya balik lagi, it's a journey. Lu harus kadang-kadang harus lu sail it by yourself begitu, karena gue belajar dari beberapa orang dan SOP gue nggak sama orang yang gue belajar dulu begitu ya, jadi very personalized gitu ya. Paling gini, kalau TP yang mungkin lebih ke overall, mau SOP-nya beda-beda pun ya, mungkin kalau lo berpikirnya sebagai trader, position trader seperti itu ya, lu mikirnya per satu cycle di kuartal 4 November Desember itu mungkin bisa lebih signifikan besar gitu ya. Sisanya nanti ya by the time udah sampai sana kita obrolin lagi lah, karena kalau sekarang ya jadi nanti gua ngulang-ngulang terus begitu ya, karena yang ini rada capek panjang gitu ngomongnya ya, mendingan sekalian aja udah dekat masanya baru gua omongin gitu ya. Next, wah ini banyak juga ya spam. Oke, dari Happy TV atau Happy TV nih ya. Gemes dah, tipis-tipis profit tapi konsisten tiap hari mak.
Beneran loh, kalau keinget muka topengnya Mak Toshi jadi hilang loh nafsu serakah yang asal tebak-tebak. Ya bagus lah. Berarti it works kan? Gua ngulang berkali-kali, jadi masuk ke subconscious lu tuh, masuk ke alam bawah sadar lu. Lu jadi setiap mau ngelakuin satu hal langsung inget, jangan gitu. Ya sebenarnya cara kerjanya persis kayak emak-emak, makanya gua diejekin emak kan gitu ya, walaupun ya bukan diejek lah, itu lebih kayak ke endearment lah gitu ya. Jadi kayak endearment karena gue sering ngingetin terus kayak mama, jadi ya dibilangnya Mak Toshi begitu ya. Ya nggak masalah, tapi itu cara yang berhasil kan gitu loh. Emak lu mungkin lu ya rata-rata orang mungkin menganggap mamahnya itu bawel begitu kan. Bawel di ngomongin terus. Tapi waktu kita mau ngelakuin hal itu jadi inget muka emak kita kan. Nah, ya udah begitu. Berarti berhasil kan cara seperti itu. Ya sudah. Ya kalau gue sih lagi-lagi mayoritas banyak yang merasa terbantu dengan cara gue yang mendekati ke emak-emak, bawel, ngingetin terus, diulang-ulang gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau yang nggak suka sih ya silahkan bisa cari yang cuma sekali diomongin terus udah gitu nanti kalau lupa, dasar lu ya, gimana sih lupa? Ya langsung di gaslight. Oke, next dari Jack apa nih? Jack Kojek ya. Wah kakak, Buff Doge, Baby Bali masih ada di wallet gua. Baby Bali pre-sale modal 300 ribuan naik ke 10 jutaan. Nggak gua TP sayangnya. Aduh ya. Ya udah biarin aja di wallet buat kenang-kenangan. Hah? Sama nih. Gue juga masih punya kenang-kenangan di wallet gue yang dulu ya. Gue pakai untuk reminder ya. Gue pernah cerita mungkin sebelumnya ya. Cycle pertama gue di 2016 gue masuknya ya, nggak di awal banget ya. Waktu itu masuknya juga bukan gara-gara ngerti juga cycle, memang baru coba-coba saja. Di masa-masa itu gue profit besar dari BTC. Udah lebih dari 10x di masa itu gitu ya. Wah udah happy banget ya. Tapi itulah kena bisikan iblis. Ujung-ujungnya beli banyak altcoins dan ceritanya mau ini ya bener nih kayak bilang mau diamond hand ya. Lucu dulu banyak yang percaya dengan istilah diamond hand ya. Ya akhirnya kalau meme, kalau altcoins yang yang utility-nya masih belum terbukti, ya cuma jadi debu ujung-ujungnya. Ya benar sekali. Tapi nggak apa, di keep aja buat jadi kenang-kenangan supaya ingat bahwa meme coins, altcoins itu lebih sering jadi debu dibandingkan berhasil begitu ya. Menurut gua diamond hand hanya berlaku untuk BTC. Yes, kalau lu mau hold sampai lebih dari satu cycle ya, lu biarin di bear market. Menurut gua nggak worth it kalau kita pegang alts, even ETH, ya gitu. Ya lu bisa lihat sendiri performa ETH di masa-masa QT itu nggak worth it lu pegang dibandingkan BTC. Jangan ETH lah, rata-rata in general alts lah. Hanya 1-2 yang bisa wow, tapi orang kebiasaan 1-2 wow, dia pikir semua alts wow. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ya, itu yang mungkin disebut sebagai survivorship bias. Ya, nah itu orang cuma tahu lihat ada yang suksesnya, padahal yang gagalnya luar biasa banyak. Begitu ya, mantap nih, ada yang satu vibe sama gue waktu di cycle pertama ya, kena ancur-ancuran, tapi nggak apa, jadikan pembelajaran. Dan sekali lagi ini wake up call bagi lu yang merasa bahwa tenang aja, kita nyangkut di altcoins masuk ke bear market, nanti kan di cycle selanjutnya mengalahkan lagi BTC. Mana ini Buff Doge, Baby Bali, apa Inu itu, ini itu, alah zaman dulu banyak sekali kan memes. Gua tanya di bawah ke cycle ini jadi apa? Ya, sampah kan banyaknya. Iya, banyaknya sampah. Begitu ya. That's how it is. That's crypto. Begitu. Ya. Mantap. Gue suka banget nih ada yang testimoni seperti ini ya, membagikan pengalaman yang berharga. Karena orang tuh kadang-kadang ya, masa sih Bang Toshi cuma ngomong doang kayaknya ya. Nah, ini ada lagi nih. Ada lagi pembuktiannya bahwa ada yang kena juga gitu. Ada yang kena juga diamond hand altcoins mati gitu ya. Jadi ya udah ya, semoga dapat hikmahnya. Hikmahnya jadikan BTC sebagai fondasi begitu. Dan kalau mau jangka panjang, wah nanti buat cucu saya, jangan taruh di alts kalau buat cucu ya, BTC udah ya. Alts itu masih tanda tanya besar gitu ya. Next dari Aji Prasetyo, gua udah sell semua malah nyangkut, maaf FOMO aduh ya. Next bakal lebih sabar dan tunggu momen. Ya udah, yang penting satu, lu sadar bahwa ada kesalahan, lu sadar bahwa lu FOMO. Karena banyak orang yang udah FOMO sebenarnya gitu ya, tapi nggak bisa menerima bahwa ada kesalahan nih, begitu, nggak bisa introspeksi. This is good, ini udah modal gitu loh, lu sadar bahwa ada kesalahan ya, karena kebanyakan orang nggak sadar dan hanya menyalahkan market. Memang bangke tuh market, tempat berjudi, elunya aja yang judi, karena apapun bisa dijadiin judi. Ya, dulu bokap gue pernah ngomong ya,
apapun bisa jadiin judi. Ya tinggal kamunya mau nggak ini jadi judi atau nggak. Kamu duduk di sebelah kamu duduk di pinggir jalan ya, ngelihat mobil dari jauh, itu aja bisa dijudiin ya. Kamu sama temen nih ya, sama teman kamu di sebelah. Taruhan, ini bakal ganjil genap dari jauh ya. Itu aja bisa dijadiin judi begitu, apalagi di market. Gitu. Jadi ya udah ya. Yang penting ya silahkan selanjutnya jangan lagi gitu ya. Next dari ini baca ini Rainbow kali walaupun 8 ya. Honestly, saya pribadi trading di meme coin dengan SOP ketat untuk taking profit. Mau dia naik terus ke atas, tidak FOMO masuk lagi. Mantap ya, banyak yang enggak nih. Udah naik ke atas, FOMO masuk lagi ya. Dan cari kesempatan di meme coin lainnya yang berpotensi naik. Dan saya punya aturan ketat untuk setiap profit, 50% rules saya bilang ya. Kalau saya sebut di jurnal saya, di mana setiap profit dari trading 50% saya beli BTC di harga berapapun. Oh, nice ya. Di compoundnya ke BTC, luar biasa. Namun ada yang unik, tiap saya mau entry, tiap trade, yaitu nonton dulu video Bang Toshi, baru berani entry. Karena jadi pengingat untuk ikutin aturan yang sudah saya tetapkan. Terima kasih buat selalu jadi reminder untuk saya. Selamat bertuai, God bless you. God bless you too. Ya. Jadi lagi-lagi nih ya, orang dengan SOP yang berbeda sama gua, ya, tapi menggunakan TCI sebagai reminder. That's good. Karena kalau mau to be perfectly honest, ya, yang actually really important dari TCI itu, bukan TA-nya, TA Bang Toshi Sakti, bukan, ya. Nggak, yang penting itu mindset gua, itu nomor 1. Mindset, dan mungkin kedua yang paling penting yang lu bisa tarik dari TCI adalah statistik kita, statistik jangka panjang gitu ya, dimana kayak kita ngomongin kayak MA50 di post halving year ya, di weekly, lalu juga kita ngomongin cycle top gitu, cycle bottom dan seterusnya ya. Ya tapi baik lagi kalau mau ditanya, yang paling penting itu mindset, dan gua rasa banyak yang merasakan hal yang sama juga ya. Ya kan sebenarnya baik lagi ya, gua nggak ada SOP 50% rules dan lain-lain, tetapi ya lu membuat si TC ini menjadi reminder untuk lu inget sama SOP lu sendiri, inget sama komitmen lu sendiri. That's nice. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk komen kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wolby. Dan buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar sih udah nggak terlalu asing sama Wolby ya. Karena kita udah sering bahas juga ya. Jadi Wolby ini simpelnya adalah suatu platform untuk kita trade futures. Hanya futures saja ya, nggak bisa spot. Nah, jadi buat lo yang pengen trading futures bisa coba di sini. Dan selain itu juga yang unik dari Wolby ini adalah mereka itu ada AI agents. Nah, AI agents ini ya tugasnya adalah apa? Membantu kita untuk buka posisi ya. Ini ada berbagai macam jenis. Ada yang konservatif banget ya, low risk, BTC only begitu ya, itu kurang konservatif apalagi begitu. Dan ya gue pernah pakai juga berapa kali, memang secara posisi dia akan cenderung buka yang lebih tidak beresiko gitu. Dan ini lengkap ya, mulai dari SL-nya ada, TP-nya ada, jadi kasarnya tinggal kita buka aja gitu. Itu kelebihannya, enak, simple. Nah kekurangannya apa ya? Mungkin kekurangannya adalah ya lu nggak tahu SOP dia spesifiknya seperti apa begitu ya. Balik lagi plus minus ya, buat yang pengen coba ya silakan, tapi gue sarankan kalau mau paling safe ya di si AI Buddy Mami begitu. Tapi mungkin buat lu yang ngerasa bahwa bang, gue sih orangnya tipe yang inilah, gue lebih ambil resiko bang, ya boleh nih, ada yang medium risk, ada juga kalau mau lebih gila lagi di sini ada yang high risk begitu. Tapi ya baik lagi tetap jaga resiko aja begitu. Dan gue pribadi udah pernah coba 6 kali ya pakai AI-nya, in general cenderung profit ya. Dari 6 kali cuma sekali yang minus begitu ya. Jadi baik lagi, nggak ada namanya yang trading 100% profit, nggak ada ya. Yang cuma 100% profit cuma dukun aja mungkin ya. Yang tahu katanya kedepannya mau seperti apa dia tahu ya. Sisanya nggak bisa. Next, buat lo yang pengen secara manual ya, lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi ya, bisa lo pakai yang si terminalnya begitu. Nah di sini lo bisa trade berbagai macam aset ya. Dan di sini mungkin yang uniknya lagi dia itu ada AI-nya juga buat ngasih suggestion untuk TP dan SL-nya begitu ya.
Nah, yang selain itu juga yang unik adalah di sini mereka itu ada rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja. Tetapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada upgrade ya. Upgrade-nya jadi berapa? Dari 100 USDT jadi ke 250. Jadi buat lo yang ingin trade di Wobi, tertarik untuk coba trade di Wobi, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wobi. Oke, kita mulai dengan SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini ya. Sayangnya kemarin jebol dari 4,03. Struktur resisten yang ya bisa dibilang baru banget sih enggak ya. Itu dari Desember kemarin udah nge-reject 4 kali ya. Sempat di-reclaim tanggal 13 Mei tapi sayangnya 14 Mei jebol lagi dan sekarang malah kembali mengunjungi struktur ya tadinya sih resisten ya. Di angka 3,6729 ya. Jadi untuk posisi futures masih belum ada setupnya untuk di SUI. Untuk posisi spotnya udah kena nih sebenarnya di sini ya. Buy limit pertama di angka 3,6729 yang kita hitung converse dengan MA20, lalu juga ada di 3,4729 dan MA200. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP ini benar-benar kita dikerjainnya luar biasa ya. Ya sudahlah ya, artinya memang belum rezeki. Sebenarnya ada potensi setup kemarin ya. Ya kayak di sinilah. Coba kalau dia retestnya begini ya, ini retest keduanya udah dapat, tapi ya sudah faktanya memang belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksakan gitu ya. So belum ada setup futures lagi. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,44785. Lalu di MA20 yang nanti akan pelan-pelan naik sendiri juga, jadi mungkin akan lebih tengah ya. Dan buy limit selanjutnya juga ada di angka 2,27054. Nah, untuk Cardano ini tergantung sebenarnya ya. Kalau buat lu yang konservatif, kemarin kan ada data penting ya. Kemarin itu di jam berapa sih? Coba kita lihat ya. Di jam setengah 10 ya. Kalau lu tutup kemarin di setengah 10 malam ya, lu tutup di setengah 10. Coba kita lihat. Setengah 10 malam kondisinya itu berarti di sini. Nah ya. Lalu tutup itu berarti di angka 0,803 ya. 803 coba kita cek di sini. 803. Oke, masih profit tapi tipis ya, masih profit tapi tipis. Jadi buat yang konservatif udah tutup posisi ya. Buat yang agresif masih bisa di hold karena memang belum terjadi daily close di bawah EMA 200 ya. Jadi buat yang agresif ya kita lihat besok seperti apa nasibnya atau jangan-jangan kena SL nih bagi lo yang mungkin mirip-mirip kayak gue lah si SOP-nya ya, karena ya SOP-nya biasanya gue di next support dan support saja di angka 0,7572 ya. Tapi baik lagi untuk SL ya tergantung sih, orang-orang lebih banyak variasinya lah. Kalau target TP sih nggak terlalu beda jauh antara satu sama lain, tapi kalau SL nggak tahu, cukup banyak yang berbeda-beda caranya ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka ya MA200 udah kena ya, lalu di angka 0,7572 dan di angka 0,741105 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ya ini bukan financial advice ya, dan ya seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.